Halo, kami dari kelompok 3 grup 1 Latsar CPNS angkatan 49. Yuk kali ini kita bahas sama-sama tentang wawasan kebangsaan. Pertama ada Gerakan Budi Utomo. Gerakan ini berdiri tanggal 20 Mei 1908 menjadi titik awal menuju Indonesia merdeka. Kedua, Perhimpunan Indonesia. Berdiri Oktober 1908. Kemudian, Perhimpunan Indonesia ini memiliki tujuan berupa memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Ketiga ada Kongres Pemuda I yang dilaksanakan 30 April sampai 2 Mei 1926 dan memiliki beberapa hal yang dibahas di dalamnya. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II ini dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada Kongres Pemuda II ini menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda, dan juga pada saat itu dinyanyikannya pertama kali lagu Indonesia Raya. Selanjutnya BPUPKI. BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai ganti dari BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Bertujuan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI, kemudian meresmikan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan mempersiapkan pemindahan kekuasaan pihak militer Jepang kepada Indonesia, serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila. Berasal dari struktur sosial dan kerohanian asli Indonesia, maka BPUPKI dan PPKI memadatkan nilai-nilai yang sudah lama diyakini bangsa Indonesia. Kulminasi dari endapan nilai-nilai tersebut dijadikan Pancasila. Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Fungsi Pancasila, landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia. Gagasan dasar yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Berkas rancangan UUD selanjutnya diajukan ke PPKI dan diperiksa ulang, sehingga dicapai persetujuan untuk diadakan beberapa perubahan dan tambahan. Gagasan berlanjut dengan dibentuknya Panitia 9 yang bertugas merancang rumusan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah. Dengan demikian diharapkan hak warga negara terlindungi. Lalu konsensus yang ketiga ialah Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu dan bagaimana sejarahnya?
Perumusan Bhinneka Tunggal Ika oleh Empu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan untuk mengatasi keanekaragaman, kepercayaan, dan keagamaan pada masa Kerajaan Majapahit kala itu. Rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan menumbuhkan rasa semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebab mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika diangkat menjadi semboyan yang diabadikan dalam lambang NKRI Garuda Pancasila. Dalam lambang NKRI Garuda Pancasila, pengertian Bhinneka Tunggal Ika diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan beda kepulauan dalam kesatuan Nusantara Raya. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Konsensus yang keempat yaitu NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah bendera merah putih. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 UUD 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman.